Halo, salam budaya, salam rahayu. Kembali lagi bersama saya Heru di channelnya Heru Nugroho Official. Nah, pada kesempatan kali ini, di konten kali ini saya ingin menceritakan atau membahas sedikit tentang sejarah, yaitu gamelan Keraton Yogyakarta. Gamelan Keraton Yogyakarta di sini di konten kali ini akan membahas ono piro toh, ada berapa toh itu di gamelan di Keraton Yogyakarta. Dan ini sumbernya saya kutip dari Kagungan Dalem. Jadi keratonjogja.id, nanti di deskripsi saya tulis keratonjogja.id mengenal gamelan Keraton Yogyakarta. Nah, ini sebentar kita opening dulu. Cayo. Nah, kembali lagi bersama saya. Oke, kita nun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, dan semuanya para subscribernya Heru Nugroho Official. Kita akan sedikit bercerita, saya akan sedikit menceritakan biar kalau misalkan dari panjenengan ini belum tahu gamelan keraton atau belum pernah mendengar gamelan keraton, ki opo toh, ada berapa toh gamelan keraton itu. Di sini saya akan menceritakan sedikit dengan versi delogok saya. Dan jangan lupa ini di channelnya Heru Nugroho Official ini saya Heru Nugroho mengucapkan semoga rahayu akan saking dumadi, dan buat bapak ibu-ibu selalu menjaga prokes, ampun kesupen niku, tetap masker sama hand sanitizer, yang penting itu. Soalnya ini pada saat ini COVID ataupun yang namanya virus Omikron itu baru meledak-meledaknya. Itu lembas nanti aja. Yang penting kita sehat, semuanya ikut seneng, ngelaras nyamleng di channelnya Heru Nugroho Official, karena kemarin ada konten-konten yang gending Jawa klasik tentang ada warga laras yang senior, itu dari seniornya bapak saya, pimpinannya Ki Suparman. Saya mencoba upload lagi karena mungkin bagi saya adalah memori yang sangat ini memang memori wiyoga-wiyogane bapak. Jadi nayoga-nayogonya bapak yang sekarang itu sudah non sewu nggih, sudah tilar dunia atau sudah almarhum, tapi juga ada beliau-beliau yang masih sugeng, masih sehat. Dan ini saya ingin memberikan memori tersendiri bagi para penggemar-penggemarnya Ki Suparman. Oke, kita kembali ke topik awal, yaitu tentang Keraton Jogja, gamelan Keraton Jogja. Ini saya akan membahas sedikit tentang gamelan Keraton Jogja itu ada berapa. Dan menurut sumber di sini itu gamelan Keraton Yogyakarta ini tak banyak juga orang yang tahu, itu ada 21 pangkon, jadi 21 perangkat gamelan, dan mungkin jenisnya beda-beda, namanya lain-lain. Di sini saya akan membacakan, nanti di sini ada fotonya juga. Nah, ini adalah gamelan pakurmatan gitu. Jadi di sini begini, Keraton Yogyakarta memiliki berbagai benda pusaka. Salah satunya berupa alat musik gamelan. Gamelan merupakan seperangkat ensemble. Ensemble itu adalah instrumen tradisional Jawa yang memiliki tangga nada itu pentatonis dalam sistem tangga nada slendro dan pelok. Gamelan itu ada slendro dan pelok. Masyarakat Jawa menyebut gamelan sebagai gongso.
yang merupakan jarwo doso atau akronim dari 3 sedoso, 3 dan 10. 3 sedoso merujuk pada elemen pembuat gamelan berupa perpaduan 3 bahan tembaga dan 10 bagian timah. 3 bahan tembaga dan 10 bagian timah. Nah, ini campurannya gamelan seperti itu. Perpaduan tersebut menghasilkan perunggu. Jadi gamelan itu kan ada perunggu, bahannya dari perunggu yang sering digunakan di keraton-keraton atau di wayang-wayangannya dalang-dalang sekarang ini kan ada yang perunggu, ada yang buatan besi atau buatan dari per apa ya, per kereta api atau apa gitu bahannya gitu. Nah, perunggu ini yang dianggap sebagai bahan baku terbaik untuk membuat gamelan. Jadi ada istilahnya tahap-tahapnya. Tahapnya pertama itu perunggu, yang kedua itu mungkin besi atau kuningan, yang ketiga itu mungkin dapil. Karena kalau bahan-bahan perunggu itu misalkan ditutuk itu kan ditabuh itu kan cemerlingnya kan lama, nadanya kan lama banget habisnya gitu loh. Kalau besi kan tak tok tak tek tak gitu. Nah, untuk yang lain-lainnya seperti itu. Jadi mungkin bahan yang terbaik, bahan terbaik untuk membuat gamelan itu adalah perunggu gitu nih kok. Instrumen yang dimainkan dalam seperangkat gamelan itu antara lain ada kendang, terus ada punan barung, ada punan penerus, gender barung, gender penerus, dan gambang. Selain itu ada suling, siter, celempung. Celempung ini mungkin siter yang besar dulu. Siter besar itu namanya celempung ya. Nggih, terus rentem, demung, dan saron. Saron itu ada saron ricik, ada saron peking gitu, saron penerus namanya itu. Saron. Juga tidak ketinggalan adalah ada gong, kenong, ketuk, japan, tempiang, tempul, dan kinga. Itu tadi ping yang sudah dibicarakan tadi. Nah, ini Keraton Yogyakarta memiliki sekitar 21 perangkat gamelan yang dikelompokkan menjadi 2. Di sini ada fotonya nanti, okay? Ya ini Gongso Pakormatan dan Gongso Ageng. Apakah itu Gongso Pakormatan? Yaitu Gongso Pakormatan dimainkan untuk mengiringi hajat dalem. Atau upacara adat keraton. Gongso Pakormatan terdiri dari Kanjeng Kiai Guntur Laut, Kiai Guntur Laut, Kanjeng Kiai Kebu Ganggang, Kanjeng Kiai Guntur Madu, Kanjeng Kiai Nogowilogo, dan Gongso Coro Balen. Nah, ini saya ulangi lagi nggih. Untuk Gongso Pakormatan ini terdiri dari Kanjeng Kiai Guntur Laut, ya, Kanjeng Kiai Kebu Ganggang, Kanjeng Kiai Guntur Madu, Kanjeng Kiai Nogowilogo, dan Gongso Coro Balen. Nah, ini apa yang dimaksud dengan Kanjeng Kiai Guntur Laut? Kanjeng Kiai Guntur Laut, maaf ini kebalik-balik. Kanjeng Kiai Guntur Laut itu disebut juga Gongso Monggang. Gongso Monggang ini hanya dimainkan dalam upacara kenegaraan yang penting seperti jumenengan atau upacara penobatan sultan. Atau gongso ini juga bisa menyambut tamu yang sangat terhormat di keraton. Ada istilah ini nompo tamu, dan juga ada pernikahan kerajaan dan grebek. Nah, grebek mulut biasanya. Nah, terus ini ada lagi nama, itu gamelannya itu adalah Kanjeng Kiai Kebu Ganggang. Apakah itu Kanjeng Kiai Kebu Ganggang? Itu adalah disebut pula gamelan kodok ngorek. Biasa dimainkan bersama Kanjeng Kiai Guntur Laut seperti pada jumenengan sultan dan grebek. Yang ketiga ini ada Kanjeng Kiai Sekati. Kanjeng Kiai Sekati yang terdiri dari 2 perangkat, yaitu Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nogowilogo.
Gamelan seketi khusus dimainkan pada perayaan sekaten. Gongso Coro Balen pada masa lalu berfungsi antara lain untuk menyambut kedatangan tamu keraton, mengiringi latihan baris berbaris prajurit putri, dan juga tentu saja grebek sekaten. Nah itu tadi info tentang Gongso Pakurmatan nggih. Terus nanti ada foto tentang Kiai Surak dari zaman Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Di sini nanti ada fotonya. Nah ini fotonya pastinya ya. Oke. Terus ada ini Gongso Ageng. Berbeda dengan Gongso Pakurmatan, Gongso Ageng dimainkan sebagai pengiring pergelaran seni budaya keraton. Selain itu, Gongso Ageng memiliki instrumen lebih lengkap dibanding Gongso Pakurmatan. Gongso Ageng yang dimiliki keraton antara lain adalah Kanjeng Kiai Surak. Kanjeng Kiai Surak merupakan gamelan yang dibawa oleh Pangeran Mangkubumi Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama saat masih berperang melawan VOC Belanda. Saat itu gamelan itu dimainkan untuk menggugah semangat juang para prajurit. Saat kesultanan telah berdiri, gamelan berlaras lindru ini dimainkan untuk mengiringi ngabekten dan adu banteng melawan macan. Nah, jadi mungkin kalau ini para penonton ini melihat tentang Gongso Ageng ini, ternyata ada nama gamelan Kiai Surak ini dimainkan ketika ngabekten. Ngabekten itu seperti olah perang dan adu banteng atau macan. Jadi mungkin kalau kita flashback ke zaman dulu, prajurit itu kayak film gladiator yang mungkin dia berperang lawan satu dan juga berperang melawan banteng dan macan. Nah itu gimana ya saya menjelaskan ya, mungkin ini memori saya jadi terbangun. Berarti dulu di mungkin alun-alun lor atau mungkin alun-alun kidul itu terjadi perang itu, saya kok perang kayak latihan ketika latihan fighting gitu ya, jadi perang gitu. Mungkin kok musuhnya banteng sama macan. Berarti memang prajurit keraton zaman dulu itu tetepnya musuh sangat perkasa ya, sangat kuat gitu nih. Saya bisa membayangkan adalah mungkin seperti prajurit Sparta yang kalau di film-film seperti itu gitu. Nah ini lagi saya menjelaskan lagi sangat menarik juga. Itu ada Kanjeng Kiai Kancil Belik, Kanjeng Gamelan Kanjeng Kiai Belik, dibawa dari Kasunanan Surakarta setelah perjanjian Giyanti. Nah, ini gamelan yang berlaras pelok ini ditabuh untuk mengiring kedatangan sultan pada acara ngabekten atau mengiringi kromo dalem pernikahan sultan, dan juga mengiringi supitan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota. Ini Kanjeng Kiai Kancil Belik. Terus ada lagi gamelan namanya adalah Kanjeng Kiai Guntur Sari. Guntur Sari ini merupakan peninggalan si Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Gamelan berlaras pelok ini digunakan untuk mengiringi tari Beksan Trunojoyo, hajat dalem, supitan atau tetesan, dan juga prajurit dan juga prajurit Langenastro saat grebek mulut. Karena larasnya hampir sama dengan Gongso Sekati, gamelan ini digunakan untuk latihan acara sekaten. Ada lagi ini gamelannya beda nama lagi, adalah
Kanjeng Kiai Marikangen. Kanjeng Kiai Marikangen ini merupakan peninggalan si Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Pada masa lalu, gamelan berlaras selendro ini digunakan untuk mengiringi prajurit putri Langenkusumo menuju alun-alun untuk berlatih perang. Pada masa si Sultan Hamengkubuwono ke-6 dan si Sultan Hamengkubuwono ke-7 digunakan untuk mengiringi tari bedoyo atau wayang wong, ringgit tiang, wayang wong, dan wayang kulit, ringgit racucal. Saya teruskan lagi. Kanjeng Kiai Panji dan Kanjeng Kiai Pusporono merupakan peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5. Kanjeng Kiai Panji berlaras pelok dan Kanjeng Kiai Pusporono berlaras slendro. Kita bahas lagi tentang Kanjeng, ada lagi nih nama yang sangat menarik juga, gamelannya ini, gamelan keraton ini, Kanjeng Kiai Madu Kintir dan Kanjeng Kiai Sirat Madu. Nah, ini gamelannya namanya Kanjeng Kiai Madu Kintir dan Kanjeng Kiai Sirat Madu. Merupakan peninggalan masa si Sultan Hamengkubuwono ke-7. Keduanya dibuat atas prakarsa Pangeran Purboyo yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 pada tahun 1901. Kanjeng Kiai Madu Kintir berlaras slendro, sedang Kanjeng Kiai Sirat Madu tadi itu berlaras pelok. Keduanya digunakan untuk mengiringi wayang wong, pekesan, pertunjukan tari, dan uyon-uyon karawitan. Nah, ini para penggemar di channelnya Nugroho yang senang karawitan dan nyaman dan laras itu memang bener Pak, benar adanya, karena itu walaupun sedang ngopo ya, kayak artinya itu sedang ribet, masalah pikirnya sedang ribet, atau di sana ribet, di sini ribet, ini cuman kita semacam kayak stres ya, jambi stresnya ini adalah mendengarkan uyon-uyon. Bagi beliau-beliau bapak atau ibu-ibu atau mas-mas, pak-pak itu yang bisa merasakan gamelan ini akan sangat menarik jika kita mendengarkan uyon-uyon, maka akan seperti emosinya itu teredam kayak semacam wih, jadi semangat lagi, jadi tersenyum lagi, jadi ketawa lagi, jadi senang lagi. Mungkin seperti itu nih Pak yang dirasakan sami kali itu. Oke, terus kita lanjut lagi ke nama gamelan lagi di keraton. Itu adalah nama gamelannya adalah Kanjeng Kiai Medarsih dan Kanjeng Kiai Mikatsih. Merupakan peninggalan si Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Kemungkinan beliau dapatkan ketika masih menjadi putra mahkota. Kanjeng Kiai Medarsih memiliki laras slendro, sedang Kiai Mikatsih memiliki laras pelok. Keduanya digunakan untuk mengiringi pekesan, uyon-uyon, dan semacamnya. Nah ini, terus ini ada lagi nama gamelannya adalah Kanjeng Kiai Harjonegoro. Kanjeng Kiai Harjonegoro dan juga Kanjeng Kiai Harjomulyo. Gamelan ini merupakan peninggalan si Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Kanjeng Kiai Harjonegoro memiliki laras slendro, sedang Kanjeng Kiai Harjomulyo memiliki laras pelok. Keduanya digunakan untuk mengiringi wayang wong dan uyon-uyon. Lanjut, ini adalah nama gamelan lagi, yaitu Kanjeng Kiai Madumurti dan Kiai Kanjeng Madukusumo. Kanjeng Kiai Madumurti dan Kanjeng Kiai Madukusumo merupakan pemberian
Lee Jing Kim. Ini menarik sekali. Yang mengasihi ini pemberiannya adalah bermarga Cina mungkin gitu. Jadi merupakan pemberian dari Lee Jing Kim kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 pada tahun 1930. Lee Jing Kim merupakan seorang warga Yogyakarta keturunan Cina yang sangat mencintai budaya Jawa. Kanjeng Kyai Madumurti memiliki laras Rendro, sedang Kanjeng Kyai Madukusumo memiliki laras Pelok. Keduanya digunakan untuk mengiringi wayang wong dan Yong-Yon. Sama juga seperti yang tadi saya sebut tentang Kanjeng Kyai Harjonegoro dan Kanjeng Kyai Harjomulyo, sama. Ini lagi ada nama lagi adalah Kanjeng Kyai Sangumulyo. Kanjeng Kyai Sangumulyo dan Kanjeng Kyai Sangumukti. Gamelan ini dibuat pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 pada tahun 1998. Kanjeng Kyai Sangumulyo berlaras Pelok, sedang Kanjeng Kyai Sangumukti berlaras Rendro. Keduanya digunakan untuk mengiringi beksan, wayang kulit, wayang golek, dan uyon-uyon. Begitulah tadi tentang sekilas tentang gamelan Keraton Yogyakarta, dan tentu saja semoga ini sangat bermanfaat bagi panjenengan-panjenengan yang mau mengetahui atau belajar tentang gamelan-gamelan keraton-keraton Jogja. Dan kebetulan tadi saya sudah membacakan artikelnya, nanti bisa saya tulis di deskripsinya, di deskripsi bawah ini, bawah video ini saya nanti dikasih linknya untuk bisa dibaca di keratonjogja.id. Jadi di situ ada foto-fotonya juga, sangat komplit. Dan itu tadi uraian gamelan-gamelan keraton atau gamelan-gamelan manapun itu di tanah Jawa ini Bu yang Pak Bu yang harus kita jaga, karena gamelan ini memang benar-benar warisan budaya leluhur. Jangan sampai warisan budaya leluhur ini kita terus dipek sama orang lain, budaya orang lain. Pada masa sekarang ini kan banyak sekali budaya-budaya manca yang masuk ke Indonesia pada masa anak muda sekarang kan sangat-sangat istilahnya kayak udan terus banget gitu loh. Budaya-budaya manca, budaya-budaya yang seperti teknologi zaman sekarang. Nah, kita saja yang kita saja yang pinter-pinternya menyikapi masalah tentang banternya era globalisasi ataupun era teknologi zaman sekarang. Kita sebagai para sutresno budaya atau sutresno tentang gamelan, wayang kulit, ataupun seni pertunjukan lainnya memang tidak bisa lepas dengan yang namanya gamelan. Juga untuk pendengar yang sering-sering ngopi uyon, ngelaras nyamlang, itu tidak bisa untuk meninggalkan condongeng ati. Jadi condongeng ati bahwa bapak ibu-ibu yang ada di rumah mungkin gitu. Sangat-sangat hebat sekali karya warisan leluhur nenek moyang kita. Makanya itu tetap dijaga, tetap selalu semangat, jangan sampai ini tergerus zaman. Jadi kata mawon ini tadi uraian tentang gamelan Keraton Jogja. Dan ampun kesupen Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, kadang-kadang kinasih untuk selalu mensupport channelnya Happy Guru Official dengan cara subscribe, like, comment, and share. Semoga juga dengan saya Nugroho mohon izin untuk mundur dulu. Besok saya akan membuat vlog-vlog lagi tentang sejarah-sejarah. Saya suka sejarah karena
Mungkin dari sumber-sumbernya, dari beberapa nanti saya bacakan, kita saling-saling komunikatif, saling memberikan ulasan-ulasan yang baik-baik. Nah, ini tentu saja saya mendoakan bagi para kadang-kadang, terus derek-derek, orang bapak-bapak yang sudah memberikan komentar di Hernugoro Official. Terima kasih matur nuwun, dan semoga selalu dalam lindungan Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, dan juga selalu dalam lindungan kesehatan, selalu dalam kondisi yang sehat. Rahayu Durga Mendak Kala Sirna, rahayu Kang Murbeng Dumadi, selalu sehat di masa seperti ini, ekonomi sehat, ya kan, gitu. Ekonomi harus sehat ini, Bu. Kalau nggak sehat, wah malah. Tapi enggak, yang penting kita pikir dan hati senang. Oke, matur nuwun, sembah nuwun, salam budaya, salam rahayu. Kembali lagi nanti di channelnya Hernugoro Official. Matur sembah nuwun.